Halo sahabat SE, ketemu lagi dengan kakak Kanisa, mentor di Sinar Education. Nah, hari ini kakak masih akan membahas materi tepatnya pada bab fungsi trigonometri, tapi kali ini akan membahas tentang identitas trigonometri. Sebelumnya, video yang sebelumnya kakak sudah membahas tentang sudut berelasi dan operasinya. Jadi untuk hari ini, kakak akan membahas identitas trigonometri. Nah, kalian sahabat SE kira-kira tahu nggak sih identitas trigonometri itu apa? Jadi identitas trigonometri itu singkatnya adalah hubungan antara berbagai fungsi trigonometri yang ada, misalkan kayak sin, cos, tangen, dan yang lain-lainnya. Nah, kurang lebih untuk identitas trigonometri kayak gitu. Nah, untuk lebih lengkapnya, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Nah, hari ini untuk identitas trigonometri kita akan membahas kurang lebih tiga identitas. Yang pertama ada identitas kebalikan. Identitas kebalikan itu hubungan antara fungsi trigonometri dengan kebalikannya. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak ini. Sin alfa itu sama dengan 1 per kosekan alfa. Ternyata sin alfa itu kebalikannya adalah kosekan alfa. Selanjutnya ada cos alfa sama dengan 1 per sekan alfa. Kalau cos kebalikannya adalah sekan. Terus ada tan alfa sama dengan 1 per kotangan alfa. Jadi kalau tan kebalikannya adalah kotangan. Begitu pula sebaliknya. Kosekan A sama dengan 1 per sin alfa. Sekan A sama dengan 1 per cos alfa. Dan kotangan A sama dengan 1 per tan alfa. Nah, untuk identitas kebalikan masih gampang ya sahabat SE. Jadi perlu diingat kalau sin itu kebalikannya adalah kosekan, kalau cos itu kebalikannya adalah sekan, dan tan itu kebalikannya adalah kotangan. Jangan lupa. Nah, selanjutnya ada identitas perbandingan, yaitu hubungan antara fungsi tangen dan sinus serta kosinus. Contohnya untuk tan alfa ini dia merupakan hasil dari sin alfa dibagi dengan cos alfa. Nah, oleh karena itu kalau misalkan kita cari kebalikan dari tan alfa alias kotangan alfa, berarti kotangan alfa sama dengan cos alfa dibagi sin alfa. Tinggal dibalik ininya aja, karena tan alfa dan kotangan alfa merupakan kebalikan. Nah, ini permisalan ya. Misalkan ada contoh soal atau ada soal yang diketahui adalah sekan alfa sekian. Nah, kamu harus mencari cosnya. Berarti caranya gimana? Kalau untuk mencari cos tapi yang diketahui sekan, berarti si sekan alfa yang diketahui di soal itu bisa kamu masukkan ke rumus ini. Jadi untuk mencari cos alfa sama dengan 1 per sekan alfa, kayak gitu. Atau misalnya contoh lain, kamu disuruh atau diminta untuk mencari tan alfa, tapi yang diketahui adalah sin dari sin alfanya dan cos alfanya. Berarti bisa pakai rumus yang ini. Kamu tinggal masukin sin alfanya berapa, dibagi dengan cos alfanya berapa, baru bisa ketemu tan alfanya gitu. Selanjutnya yang ketiga itu ada identitas Pitagoras. Nah, berdasarkan teorema Pitagoras pada segitiga siku-siku itu dihasilkan rumus-rumus ini. Contohnya sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. 1 ditambah tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Dan 1 ditambah kotangan kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Nah, untuk rumus ini dan rumus-rumus lainnya itu bisa digunakan satu sama lain, bisa berbarengan atau enggak berbarengan ketika menjawab soal-soal tentang identitas trigonometri. Jadi ada baiknya kalian banyak latihan dan dihafalkan rumus-rumusnya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, bentuk sederhana dari sin X tan X per sekan X. Nah, gimana jawabnya? Sekarang sin X tan X per sekan X. Untuk menjawab soal ini, kita bisa aplikasikan rumus-rumus identitas yang sebelum-sebelumnya udah dibahas. Di sini sin X-nya kita tulis tetap sin X. Untuk tan X-nya kita ubah menjadi sin X per cos X. Dibagi sekan X. Ingat nggak sekan X itu apa? Sekan X itu kebalikan dari kosekan X. Jadi sekan X adalah 1 per cos X sama dengan, nah ini sin X dikali sin X berarti jadi sin kuadrat X per cos X
dibagi 1 per cos X. Setelah itu dari sini kita ke sini ya karena nggak muat. Nah, di sini kan ada pecahan ya, pembagian pecahan. Ingat kan kalau pembagian pecahan itu dia bisa berubah menjadi perkalian, terus setelah itu yang keduanya ini bisa dibalik. Di sini ada sin kuadrat X per cos X, sin kuadrat X per cos X berubah menjadi kali, yang 1 per cos X-nya jadi dibalik, jadi cos X per 1. Nah, dari sini cos X-nya bisa kita coret. Bisa kita coret langsung, berarti ketemu hasilnya adalah sin kuadrat X per 1 atau sama dengan sin kuadrat X. Kayak gitu. Untuk bentuk sederhana dari sin X tan X per secant X ternyata adalah sin kuadrat X. Nah, untuk di sini kenapa ya yang sin X-nya itu nggak kita ubah? Untuk mengubah bentuk trigonometri ini supaya lebih mudah, kita usahakan mengubah dulu ke arah sin dan cos. Pokoknya dua trigonometri dasar itu. Nah, kalau misalkan dari situ udah bisa didapatkan jawaban, berarti langsung ketemu. Kalau belum, berarti bisa menggunakan rumus-rumus yang lainnya. Gitu. Yuk, kita lanjut ke contoh soal yang selanjutnya. Sekarang masuk ke contoh soal yang kedua. Buktikan bahwa tan X, sin X, ditambah cos X sama dengan secant X. Jawab. Nah, untuk yang ruas kiri, tan X, sin X plus cos X, kita mau membuktikan kalau ruas kiri itu adalah ruas kanan hasilnya. Tan X dikali sin X ditambah cos X. Untuk yang tan X-nya kita rubah menjadi sin X per cos X. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, biasanya kita rubah identitas trigonometri ini ke bentuk sin atau enggak cos. Nah, untuk tan di sini kita rubah menjadi sin X per cos X. Dikalikan sin X-nya turun lagi ditambah cos X. Selanjutnya, sin X per cos X ini bisa dikalikan dengan sin X. Hasilnya yaitu sin kuadrat X per cos X ditambah cos X. Nah, di sini ada pecahan, berarti kita harus menyamakan pecahannya terlebih dahulu. Kita buat penyebutnya yaitu cos X. Yang ini karena udah sama, kita tulis lagi sin kuadrat X. Selanjutnya untuk yang ini, cos X dibagi 1, hasilnya cos X dikali cos X, hasilnya cos kuadrat X. Jadi hasilnya itu sin kuadrat X plus cos kuadrat X per cos X. Nah, setelah itu, untuk sin X plus sin kuadrat X plus cos kuadrat X, ini kan hasilnya 1. Ingat identitas trigonometri yang sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, untuk identitas trigonometri ini, berarti dari ini bisa langsung dapat hasilnya adalah 1 per cos X. Ternyata 1 per cos X itu adalah secant X, karena secant X adalah kebalikan dari cos X. Jadi, untuk soal tan X sin X plus cos X sama dengan secant X adalah terbukti. Gitu, gimana sahabat SE? Sekarang kita ke contoh soal yang ketiga. Bentuk dari secant X plus tan X dikali 1 min sin X dapat disederhanakan menjadi, nah ini kita menyederhanakan bentuk trigonometri. Secant X ditambah tan X dikalikan dengan 1 min sin X. Untuk secant X dan tan X-nya kita rubah dulu ke dalam bentuk cos X ataupun sin X. Secant X itu kebalikan dari cos X, berarti jadi 1 per cos X ditambah tan X yaitu sin X dibagi cos X, sin X per cos X dikalikan dengan 1 min sin X. Nah, yang ini karena dia penyebutnya udah sama, jadi bisa langsung kita jumlahkan atasnya. 1 ditambah sin X berarti jadi 1 plus sin X per cos X dikali 1 min sin X. Selanjutnya, ini bisa langsung kita kali. 1 plus sin X dikali 1 min sin X per cos X sama dengan, ini kita kali pelangi, 1 min sin X ditambah sin X min sin kuadrat X per cos X. Didapat hasilnya, ini kan min sin X ketemu plus sin X ya, berarti jadi 0 atau habis. Jadi 1 min sin kuadrat X sisanya. 1 min sin kuadrat X dibagi cos X sama dengan, nah, untuk 1 min sin kuadrat X ini, kalau kalian ingat identitas trigonometri yang sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1, nah, ini kan dia sinnya, posisinya satunya duluan ya, berarti jadi satunya di sini,
kita rubah sinnya jadi pindah ke sebelah kanan. 1 min sin kuadrat X. Ini sesuai dengan yang ada di sini, 1 min sin kuadrat X, berarti dia hasilnya adalah cos kuadrat X. Jadi 1 min sin kuadrat X hasilnya yaitu cos kuadrat X dibagi cos X. Nah, cos kuadrat X dibagi cos X berarti yaitu hasilnya adalah cos X. Jadi untuk bentuk sederhana dari ini hasilnya yaitu cos X. Gimana sahabat SE untuk contoh soal materi identitas trigonometri hari ini? Semoga kalian udah mulai paham ya tentang identitas trigonometri ini. Nah, hari ini sudah selesai penjelasan tentang identitas trigonometri, yaitu subbab dari fungsi trigonometri. Nah, untuk identitas trigonometri ini masih ada penjelasan selanjutnya, jadi sahabat SE tungguin penjelasan selanjutnya. Semoga dari penjelasan kakak hari ini tentang identitas trigonometri, semoga kalian bisa membantu kalian dalam memahami identitas trigonometri dan bisa membantu kalian dalam mengerjakan tugas-tugas tentang materi ini di sekolah. Nah, untuk mengetes atau melihat kemampuan kalian tentang pemahaman dari penjelasan kakak hari ini, kakak punya latihan soal, dan ini dia soalnya. Hari ini sudah selesai pembahasan tentang identitas trigonometri pada bab fungsi trigonometri. Nah, untuk pembahasan hari ini tentang identitas trigonometri enggak berhenti sampai di sini, akan ada kelanjutannya. Jadi sahabat SE tungguin kelanjutan dari identitas trigonometri dan fungsi trigonometri lainnya yang kalian cuma bisa tonton lengkapnya di channel YouTube Sinar Education di Sinar Education Official. Ingat ya, cuma di channel YouTube Sinar Education Official yang tayang setiap hari Selasa. Nah, tuh inget ya. Nah, untuk penjelasan hari ini, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa juga saksikan video dari kakak ataupun dari mentor lainnya di YouTube Sinar Education. Sampai jumpa lagi dengan kakak di Sinar Education, your bright future start here. Dadah!